Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, dosen pengampu saya, Bu Dewi Lestari, Eskom MSI, yang disusun oleh saya sendiri, Oprianto Huta Barat, F1E1 21135, yang berada di ruangan R004, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang pola interaksi sains dan teknologi serta aplikasinya bagi kehidupan. Materi yang pertama ialah pengertian sains dan teknologi. Materi yang kedua, manusia, sains dan teknologi. Materi yang ketiga, karakteristik sains dan teknologi dan masyarakat. Materi yang keempat, dampak sains dan teknologi dalam peradaban manusia. Baiklah, materi yang pertama, sains dan teknologi. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis. Sains tidak hanya sebagai kumpulan fakta, konsep, dan prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Sains berasal dari kata sensus, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sains adalah ilmu yang teratur, sistematik, yang dapat diuji untuk dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kebenaran atau kenyataan semesta, sifat dari sains adalah bebas nilai, objektif, dan netral. Sedangkan istilah teknologi berasal dari kata tensne, yang berarti cara, dan logos, yang berarti pengetahuan. Secara harfiah, teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Jaguens Ellul mengartikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Berbeda dengan sains, teknologi walaupun pada dasarnya netral, dalam situasi tertentu dapat tidak netral lagi karena mengandung potensi merusak dan potensi kekuasaan. Yang kedua, manusia, sains dan teknologi. Dalam kehidupan manusia, selalu terdapat sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dalam memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan, discovery, penciptaan, invention, melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaannya dari sains dan teknologi bagi manusia sangat tergantung dari nilai moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Sains dan teknologi tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa sains dan teknologi mencerminkan keterbelakangan. Dalam konteks di atas, hubungan antara sains, teknologi, dan manusia menjadi penting. Sebab, seperti yang kita ketahui, teknologi atau produk sains lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan kegiatannya. Yang ketiga, karakteristik sains dan teknologi dan masyarakat. Menurut Fajar 2003/108, karakteristik atau ciri-ciri sains dan teknologi dan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah yang memiliki kepentingan dan dampak. Yang kedua, menggunakan sumber daya setempat seperti manusia, benda, dan lingkungan untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mengikuti serta seseorang yang aktif dalam mencari informasi yang dapat ditetapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, suatu pandangan bahwa isi dari sains bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai dalam tes. Yang kelima, menekankan pada keterampilan dimaksud adalah pada kesalahan karir yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang keenam, kesempatan untuk berperan sebagai warga negara di mana ia mencoba untuk memecahkan isu-isu yang telah diidentifikasikan. Dampak sains dan teknologi dalam peradaban manusia. Pada satu sisi, perkembangan sains dan teknologi memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pada sisi lain, pesatnya kemajuan sains dan teknologi membawa pengaruh negatif. Gejala dehumanisasi merupakan salah satu dampak negatif sains dan teknologi.
segala dehumanisasi, yaitu tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah dampak positif pengembangan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang di masanya. Yang kedua, dapat menjadi pusat segala pertukaran informasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Yang keempat, bidang komunikasi sudah tidak mengenal batas antara jarak dan waktu. Yang kelima, bidang transportasi dapat memberikan banyak pilihan jenis transportasi pada manusia, seperti variasi kecepatan dan harga. Berikut adalah dampak negatif perkembangan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan begitu, cepatnya pertukaran informasi yang cepat dan tidak dapat tertendung, maka mulai maraknya terjadi kemerosotan moral. Yang kedua, secara tidak sadar, manusia yang sedang dimanjakan oleh teknologi yang dibuat, manusia semakin malas dan bodoh. Hal itu terjadi karena semakin ringkasnya pekerjaan manusia yang ditangani oleh teknologi. Yang ketiga, banyak limbah dari teknologi modern yang tidak bisa diolah sehingga menimbulkan tumpukan sampah teknologi yang tidak bisa didaur ulang. Baiklah, kesimpulan dari materi yang keempat yang setelah saya jelaskan tersebut ialah sains dan teknologi adalah suatu bagian yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Awal peradaban sampai akhir kehidupan manusia, sains dan teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Di dunia, pada hakikatnya, kemajuan sains dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Karena kemajuan sains dan teknologi akan berjalan sesuai dengan peningkatan kebutuhan manusia. Perkembangan sains dan teknologi dapat peradaban manusia tidak hanya memberikan dampak positif bagi manusia, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Terima kasih jika ada kata yang kurang dan kata yang salah dari perkataan saya. Saya Oprianto Huta Barat, mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke email yang telah tersedia di layar tersebut. Saya Oprianto Huta Barat, mengucap terima kasih. Selamat pagi.